Pernah dengar kan? Di BSD, terkenal itu. Kemudian yang terbaru, yang baru buka, tadi saya mau kirim slide-nya ke David, itu rumah makan Kapau Sodagar yang di Kebayoran. Itu kami juga supplier utamanya. Kemudian sebagian cabangnya rumah makan sederhana, bukan, pagi sore, maksud saya pagi sore. Jadi pagi sore itu ada rumah makan anak menantu, saya juga nggak tahu detailnya, mungkin owner utamanya yang tahu persis itu dengan hubungannya. Tapi saya fokus ke digital marketing atau ke go digitalnya. Jadi ke online marketing dan ke retailnya itu memang tanggung jawab saya untuk membangun itu. Nah, menarik. Alhamdulillah sejak Oktober mulai kita develop, saya membangun, kemarin saya sudah cerita, di dalam bisnis sekarang, apapun bisnisnya, masyarakat atau konsumen kita akan selalu melihat pertama itu digital reputation. Itu yang kita sebut, sebelum kita bangun brand, sebelum kita bangun marketing, kita harus komit dulu, kita membangun namanya reputation. Nah, reputation itu apa? Orang melihat nih, kalau nama perusahaan Rudy apa? Proxys. Orang tinggal googling Proxys, itu keluar semua tuh. Ada yang komplain dengan Proxys nggak? Atau apa aja portofolio Proxysnya? Nah, itu kira-kira portofolio itu. Sama dengan daging. Jadi kalau orang ketik sekarang PT Indomiata Utama, itu kelihatan tuh. Ada nggak customer yang komplain, jualannya apa saja, dia bohong nggak, dia nipu pelanggan, nah kira-kira gitulah. Nah, Ambo setup itu, alhamdulillah. Satu lagi, kami juga fokus kepada bisnis Horeca. Nah, ini menarik teman-teman, adik-adik, mungkin adik-adik terutama ya. Kalau mau bisnis itu banyak, luar biasa. Kalau bicara daging, total konsumsi itu lebih kurang 670.000 ton per tahun. Nah, bayangkan aja. Kami cuma mampu jual sebulan itu 30 ton sekarang ini ya. Mungkin bisa 35 lah. Berapa tuh? Kami cuma 0,sekian persen, itu sangat kecil. Artinya kita fokus mau masuk ke ceruk mana. Itu yang penting. Makanya kami bilang, saya dari awal sama tim bilang fokus ke Horeca. Horeca itu adalah hotel, restoran, dan kafe. Ya, jadi clear ya. Kalau daging kan banyak, ada yang di pasar, daging di mana, itu banyak daging orang apa yang tradisional, yang modernnya seperti apa juga banyak. Nah, oke, tapi kami fokus dulu. Nah, Horeca kami fokus lagi itu rumah makan Padang dulu. Nah, benar, karena kami crafty marketnya orang Padang, jadi enak. Makanya kalau lihat video kami itu backsoundnya itu lagu Minang banyak tuh. Coba buka YouTube-nya, lagunya Mudi Arau, Malam Bainah. Jadi enggak apa-apa karena key customer kami, sales kami lebih dari 60% orang Minang customernya. Jadi semacam engagement, itu namanya ke dalam marketing, ada rasa engagement dengan key customer, kira-kira gitu. Oke. Mulai Oktober, alhamdulillah salesnya terus naik. Ya rata-rata kalau dibilang tuh kalau secara ini totalnya setelah per hari ini, jadi dalam waktu 6 bulan kami bisa growth lebih 50%. Jadi dulu omset kami cuma 2M, sekarang udah lebih naik lagi nih. Bahasa tahu bulan ini mungkin lebih dari 3M. Walaupun pandemi, jadi walaupun COVID, walaupun pandemi, kami alhamdulillah salesnya masih growth, walaupun memang ada berapa customer kami yang drop, tapi ada kami dapat customer baru. Itu menariknya. Jadi mungkin yang ini berkurang, tapi kami dapat customer baru. Ada kemarin dari catering, ada kemarin yang kami tolak, saya pernah cerita di grup, itu Hokben. Hokben kami terpaksa tolak, kami nggak sanggup untuk TOP-nya. Jadi kan dia minta pembayaran itu 1 bulan, kami nggak sanggup karena sebulan itu dia nilai transaksinya sampai 15M, kami belum sanggup untuk saat ini. Tapi paling tidak kami udah punya membangun hubungan baik. Kenapa tadi ini saya kasih tahu rahasianya ke teman-teman, kita membangun yang namanya reputation itu. Jadi kalau lihat ini Indomiata, setiap hari, kalau saya bilang bahasa kerennya, every single days, kami selalu update konten. Walaupun mungkin kadang-kadang kontennya berulang, sama, nggak apa-apa. Tapi orang melihat kami selalu ada setiap hari. Jadi orang kalau mau pesan daging nggak ragu-ragu. Wah ini kemarin tadi pagi dia masih posting gitu kan. Baik di Instagram, di YouTube. YouTube mungkin sekali 3 hari, atau yang jelas Google My Business sama Instagram setiap hari. Nah, jadi itu salah satu kunci kita dipercaya orang, mempunyai reputasi. Dan kalau teman-teman boleh cek yang digital marketing, silahkan googling sekarang supplier daging Horeca, nanti boleh dicek ya, atau distributor daging Horeca, itu insya Allah ketemu Indomiata. Nomor 1 dan full 1 halaman insya Allah. Ya, itu kekuatan brand yang saya bangun dalam waktu 6 bulan. Jadi kembali ke tadi. Sekarang kita bicara apa yang bisa kita lakukan ke depan.
Masih banyak teman-teman adik-adik atau terutama adik-adik, saya bicara ke adik-adik dulu, kalau uni-uni dan ikut lainnya lah zona nyaman lah. Adik-adik terutama ya, banyak yang bisa kita garap. Rumah makan Padang itu luar biasa. Nah, kemudian sate Padang, kemudian soto Padang, banyak itu. Kita bicara Padang aja, nggak usah di luar Padang lah. Itu aja digarap itu mungkin ratusan miliar itu perputaran uangnya dari daging aja. Belum sayur mayur, belum bumbu-bumbu, belum beras dan sebagainya. Nah, tugas kita, saran Ambu, makanya ke Panen Segar, bangunlah brand dan reputasi itu sebaik-baiknya. Itu aja kuncinya. Kalau bisa bangun, orang akan datang ke kita, pelanggan akan datang ke kita. Modal tadi mau cerita, Hokben datang ke kami. Itu permintaannya 3 kali dari omset kami per bulan. 5 kali malah. Itu contoh ya. Dan ada lagi berapa catering, karena TOP-nya nggak sanggup, terpaksa kami tolak. Kalaupun iya, ya, dia mau turunin jadi 2 minggu ya. Kami masih mau. Ada itu kemarin juga yang dari catering misalnya. Itu lumayan, sekali order bisa 500 kilo. Ya, itu contoh aja 500 kilo kali aja 100.000 ya, lumayan lah kan. Sekali pengiriman itu biasanya sekali seminggu misalnya. Nah, kembali ke teman-teman, saya bicara bisnis daging. Daging kalau bicara ini tadi yang 600.000 itu baru bicara daging sapi. Belum daging kambing, belum daging ayam, belum ikan. Nah, itu saya bilang, kalau mau masuk ke ikan tuh bisa luar biasa juga. Saya belum menyentuh ikan ya. Jadi kalau Panen Segar nanti ada sourcingnya ikan yang bagus, rumah makan Padang aja kalau bisa suplai ikannya, apa kebutuhan, misalnya ikan kembung kebutuhannya, ikan tongkol, cari ikan yang segar, bangun brandnya, wah itu luar biasa. Makanya nanti mau bilang, online dengan offline itu bisa sinergis. Jadi tetap fokus ke online, tapi tidak ada salahnya kita membangun offline, B2B. Kelebihannya apa? Saya nanti punya mimpi, customer tuh nggak perlu lewat ini, nanti dia tetap pesan lewat aplikasi. Ya kan? Nah, itu yang mau kita harapan saya begitu. Saya daging juga begitu rencana, dan itu alhamdulillah tadi saya potong, sekarang porsi daging kami tadi kan 100% offline. Bukan bisnis daging Jakarta. Sekarang porsinya udah mendekati 25% lah. 25 versi 75% yang offline dengan 25% dari online. Jadi itu target kami mungkin dalam 2 tahun paling lambat itu udah 50-50, 50-50 antara offline dengan online. Jadi maksudnya B2B dengan yang tadi retail yang pesan 2 kilo, sekilo, ibu rumah tangga. Ini itu mungkin, ya apalagi nanti Panen Segar, wah luar biasa. Nanti kami akan bantu branding dan co-brandingnya, istilah sedemikian. Oke, sebagai mungkin inspirasi ke adik-adik, Ambo pun maaf, mungkin yang mulai bisnis akan berdarah-darah. Mungkin Ambo tahu adik Ambo Yuska, misalnya Yuska kan startup nih. Ambo tahu dia berdarah-darah nih mulai bisnis ya. Dia ceritalah gimana dulu gini-gini. Ya memang begitu. Kalau nggak ada nanti mau diceritain kalau udah sukses kan gitu. Kalau ini saya juga gitu. 3 tahun berdarah, 3 tahun ditipu orang, 3 tahun gini ya gitu biasalah ya kan. Nah sekarang kita udah punya pengalaman, udah punya reputation, ya kita dicari orang. Ya. Jadi itu yang saya ingin bangkit sampaikan ke adik-adik, terutama yang startup yang baru-baru tamat. Ya, Ambo iri sama adik-adik yang berani ya. Dulu Ambo pernah juga mulai bisnis tapi gagal maning, akhirnya kerja juga, cuma tahan 6 bulan. Ya ini pengalaman dulu kondisinya nggak seperti sekarang ya. Dulu orang entrepreneur boleh dihitung dengan jari, sekarang udah ada semua, kementerian ada, departemen UKM ada, departemen pendidikan ada, Dikti apa dulu Dikti dipisah misalnya, itu ada, apalagi komunitas seperti Minang itu sangat membantu untuk kita percaya diri, istilahnya sampai jatuh kita banyak gitu ya. Jadi kalaupun gagal kita bisa bantu teman, bisa sinergi dengan teman. Nah itu mungkin pertama adik-adik Ambo yang di Minangpreneur yang Minangyangpreneur maksud Ambo kan. Oke, kembali ke bisnis daging. Tadi dari motor yang diserahkan ke Ambo, peluangnya apa? Peluangnya adalah kita harus punya diferensiasi yang jelas dengan kompetitor, itu penting. Karena kalau kita bicara daging, beda daging Indomiata dengan yang lain. Nah kan itu, nah. Pertama, kalau sisi harga agak susah, karena rata-rata orang udah tahu harga daging berapa. Paling kita dapat sesuatu, dapat supplier bagus, paling juga nggak akan rutin. Kuncinya tetap pertama adalah goodwill, good relationship, dan menjaga kualitas. Kami ada komitmen, misalnya Indomiata. Kami garansi timbangan itu akurat 100%. Kalau ada selisih dengan timbang customer dan itu divalidasi, kami ganti 2 kali lipat kalau nggak salah selisihnya. Jadi begitulah, kalau nimbang sekilo ya sekilo. Jadi ini memang ujian, dan insya Allah memang partner Ambo yang mengajak Ambo di sini orang-orang surau bana. Nyo kalau azan zuhur sholat dulu
lapo apa workshop gudang ditutup. Nah, ini bos salut, itu memang luar biasa. Orang Minang memang harus begitu berbisnis ya. Ambo pun malu gitu ya. Jadi pas meeting asar bunyi kita stop meeting. Nah, itu memang Ambo salut dengan owner Ambo dan orangnya jujur, itu yang mau penting. Jadi yang orang ngajak Ambo memang luar biasa, nyu nggak mau kalau nyu berutang dengan orang, berjanji dengan orang nyu penuh. Jadi itulah reputasi itu adalah apa ya, kuncinya adalah integritas. Jadi sekali lagi ke adik, kunci mau bisnis mau sukses, jaga nama baik, kejujuran. Nah, itu diferensiasi pertama. Yang kedua apa? Baru inovasi. Inovasi kami apa? Kami buatlah nanti daging itu memang kami jelaskan dengan baik dengan customer apa daging untuk sate itu yang mana yang bagus, untuk rendang itu yang bagus apa, kalau untuk steak yang mana. Nah, itu kami memang edukasi customer dengan baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini kami lagi buat program. Ini mudah-mudahan juga jalan. Ini masih dalam konsep. Itu kami bantu untuk brandingnya. Jadi kami minimal lokal SEO lah. Jadi reputasi misalnya orang kalau nyari rumah makan misalnya udah banyak cabang nih. Pak Ciman ada di BSD, ada di PIK, ada di airport. Nah, nanti kami bantu yang namanya lokalisasi. Jadi kalau orang cari sate rumah makan Pak Ciman tuh keluar listnya semua dan itu terupdate, dan juga kami bantu untuk native comment. Itu kami bantu flagging, jadi istilahnya dibantu moderasi oleh kami. Jadi itu salah satu plus poin kami dengan customer yang kami akan lagi garap, kami lagi siapin timnya dan mereka sangat senang. Ya paling tidak kami mengedukasi timnya dia. Jadi kalau dia punya tim sosmed, kami beri pelatihan. Nah, itu salah satu nilai tambah kami dengan customer. Nah, yang keempat nih sekarang, inovasi yang kami lagi garap ini saya bilang kerjasama dengan Paxel. Ya, tadi baru kemarin nih ide bahwa nanti sama terserah mau dengan panen segar juga konsepnya mungkin mirip juga. Nanti untuk pengiriman itu kami punya namanya reseller, lagi kami set up SOP-nya. Memang banyak permintaan reseller. Kami belum running dengan reseller, tapi permintaan udah lebih dari 20 orang sampai hari ini Jabodetabek aja. Jadi kami lagi siapin model insentifnya, marginnya buat mereka. Jadi mereka cukup taking order, dapat order dari konsumen, mungkin tetangganya lah, komunitasnya lah, misalnya kelompok arisannya, dunsananya atau apapun. Nah, itu kita ada margin buat dia, harga sama dengan price list kami. Kemudian pengiriman langsung dari DC kami. Jadi tinggal kasih alamat berapa kilo, order langsung dikirim dari PT Indomata menggunakan kurir dari Paxel. Nah, itu rencananya begitu dan Paxel udah oke. Jadi makanya Zaldi meminta juga bantu teman-teman di Minang Bandung. Nah, kira itu inovasi yang kami lakukan. Jadi pertama membangun brand dan reputasi, yang kedua diferensiasi yang jelas, kemudian yang ketiga kami membantu memberikan nilai tambah kepada konsumen dan menjaga hubungan baik. Yang keempat yaitu inovasi ya dalam arti terutama untuk untuk retail kami memberikan servis yang terbaik bahwa kalau bisa daging itu dikirim di hari yang sama, makanya kami kasih deadline kalau ordernya sebelum jam 10 pagi itu hari yang sama akan sampai di tempat pelanggan, terutama Jabodetabek dan Bandung insya Allah ya. Itu komitmen dari Paxel juga, itu contohnya gitu. Nah, sekarang ke depan apa? Daging kalau Ambo mungkin masih optimis sampai hari ini, walaupun pandemi growth-nya masih ada aja tiap bulan, kalaupun seapes-apesnya itu masih ada yang sama, tapi masih ada growth sedikit gitu, walaupun kemarin waktu awal pandemi. Tapi sekarang udah mulai naik lagi nih, habis lebaran ini mulai naik lagi, baik online terutama naiknya luar biasa, saya bilang boleh double digit setiap bulannya dibandingin bulan sebelumnya. Tapi yang jelas kami sampai makanya kalau teman-teman lihat, Ambo selalu meng-hire orang. Jadi sekarang kemarin kami hire sebetulnya 4 orang, baru dapat 3, masih ada sisa 1. Jadi tapi nanti akan nambah lagi 2 orang nih untuk reseller, memanage reseller. Jadi insya Allah jadi udah lemah sejak Ambo gabung mungkin udah nambah sekitar 7 orang karyawan baru. Ya alhamdulillah kita Ambo senang ada kawan-kawan di sana awak yang di PHK Ambo bisa tampung gitu ya. Alhamdulillah itu rasanya luar biasa bagi Ambo ya. Jadi ada kawan di Japri, tolonglah Damas, kok di IPA Ambo nganggur, gitu ya. Ambo sawan, Ambo pokoknya Ambo tanggung jawab dengan owner, kurangnya elok mana kok, Ambo udah menjamin, masuk, gitu kan. Alhamdulillah lah, paling tidak ya bagi Ambo itu kepuasan sendiri ya, walaupun mungkin sementara kini cukup di atas UMR ya 5 juta plus minus lah, 6 juta ya, daripada nganggur kan luar dan awak kerajo nak bare-bare mana lah kan gitu.
kini pun Ambo masih punya vakan untuk komposisi bacer, ya tukang potong daging, sama untuk sales eksekutif masih vakan. Kalau ada di sana yang berminat, terutama ya kanakan ya, mungkin bukan adik-adik di sekolah, di sana tetangganya, ya silahkan aja Japri Ambo nanti untuk nih. Jadi ukuran bisnis itu kan selalu kalau nambah karyawan pasti bisnis berkembang, kan itu tanda itu aja kan. Jadi kalau masih ada meng-hire orang kami, ya berarti insya Allah bisnis kami masih maju, itu aja lah. Jadi dari Ambo mungkin itu cukup dulu, biar nanti lebih banyak pertanyaan. Jadi terima kasih atas waktunya. Kalau mau ditanyakan lebih lebih detail silahkan. Dan kalau melihat slide-slide kami, lebih baik di googling aja lah PT Indomiata, tuh kelihatan, bisa nonton YouTube-nya, Instagram-nya, apa yang kami lakukan kelihatan. Benar nggak? Kami kalau di googling itu PT Indomiata itu 4 halaman, itu kami semua isinya. Kedua, kalau dicari distributor daging Horeca, ketemu kami nggak? Atau distributor daging kambing Horeca, ini Horeca ya, ini satu lagi kata kuncinya Horeca, itu insya Allah ketemu kami. Daging kerbau Horeca, ikan bili Horeca, insya Allah itu ketemu PT Indomiata di halaman pertama. Saya pikir itu, terima kasih. Mbak, waktu mungkin kalau masih kurang, silakan nanti digunakan aja waktu tanya jawab. Dan doakan saja, insya Allah nanti bisnis ini dengan silaturahmi akan terus berkembang. Ambo senang sekali dengan Panen Segar bisa sinergi, kita bisa sharing. Nggak penting untung gadang, yang penting bisnis jalan, itu nomor lalu. Ya, nah boleh aku satu lagi tuh bisnis jangan aku, kalau aku tunggu mati saja lah, nah, itu aja lah. Ya. Itu. Untung boleh kete ya, tapi volume gadang itu yang penting. Silaturahmi terjago, itu ya, jangan lupa di sana. Jangan capek wah ingin untung gadang. Habis itu orang ada modern kawak doa aja sampailah. Itu aja saran Mo. Oke, udah Mas Rizal Umar, terima kasih udah luar biasa untuk topik pembicaraannya di sesi pertama kok udah. Nah, jadi sebenarnya udah masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi oke, mungkin Ferik akan bertanya ya, sebelum nanti udah Uni akan bertanya, kita keep dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan yang menarik dari Ferik adalah tadi diceritakan bagaimana omsetnya sampai miliaran, dan tentu dengan omset miliaran ini ada hal-hal tantangan-tantangan yang udah alami gitu. Karena tadi ada sempat Ferik melihat, mendengar adanya berdarah-darah. Nah, mungkin di situ kami dari Uni atau peserta Nio tahu kok berdarah-darahnya kok yang seperti apa, udah Mas Rizal. Boleh diceritakan kisah ini? Itu makasih banyak Ferik ya. Kalau berdarah-darah waktu mulai bisnis tahun 2000 sabale. Ya, boleh diceritakan kisah itu dah. Kalau kita orang kampung jalan di tanah tupai itu pada saat itu silahnya kan awak mencari lu dapet order gitu kan, pokok temakan taruh gitu kan, anak ke sekolah gitu. Nah itu memang sangat-sangat tantang. Jadi kalau orang mungkin awak agak stres lah, itu wajar. Ambo pun merasakan memang luar biasa. Jadi Ambo 2 tahun itu memang, tekan Ambo satu, stres kita belajar, itu kuncinya. Jadi walaupun Ambo stres, dilihat orang order nggak dapet, gagal terus, kontrak lah jadi, lah mau send off 3,5 miliar, mau datang ke direktur, tiba-tiba nggak jadi, stres nggak? Gitu kan? Misalnya gitu ya, itu adalah dengan satu perusahaan. Itu sepele, masalah fee under table, Ambo nggak mau, udah selesai. Tadi juga sempat Ferik mendengar ada tertipu ya, maksudnya ada masalah penipuan. Ya, jadi bagaimana cerita udah? Order nggak jadi. Jadi istilah ini, saya punya kontrak untuk membuat istilahnya improvement. Jadi ada satu pabrik. Kebetulan saya kan memang expert di quality system dan lean manufacturing. Saya istilahnya black belt dan sebagainya. Kita ada namanya value untuk improvement. Jadi nilai lossesnya di satu pabrik itu, saya cerita aja, itu nilainya lebih kurang, yang dari plan manager itu lebih kurang 30 M per tahun. Nah ini cerita ya. Saya bilang, saya nggak ngambil banyak-banyak. Kalau bisa kurang aja 50%, saya cuma minta 10%, 20% dari pengurangan. Jadi kalau kita bisa saving 15 M, saya minta cuma 3 M lebih kurang ya. Itu kira-kira gitulah, kontraknya udah jadi tuh, dengan plan manager udah roadmap udah 6 bulan itu dikerjain, udah detail banget. Artinya ide saya udah jadi, maaf nih kalau kasarnya, diambil dieksekusi oleh dia. Itu kurang ajar nggak? Roadmap-nya sudah bikin, ini siapa PIC-nya, ini training ini, sampai detail. Dan itu kalau kita bicara KPI ya, terukur tuh, bulan ini mencapai apa, bulan ini mencapai apa. Dan itu proyeknya untuk memang periode lebih kurang 2 tahun ya, 2 tahun, 6 bulan. Nah itu udah detail, udah mau sign off, tanda tangan kontrak.
Tiba-tiba Ya. datang someone ya di BOD, japri saya, oke, kamu ini tapi dengan syarat you kasih saya nanti di depan lagi. Nah, di depan lagi 20%, gila nggak? Ngapain gua? Udah ambil aja, makan aja lah itu. Emang saya berat juga ya. Oke. Plan manajernya kebetulan teman baik, ya dia minta maaf karena itu memang ya gimana lagi, ya Oke. kan? Sampai saya memang itu saya agak shock saya, benar. Itu jadi kalau gini, kalau teman-teman konsultan, nih konsultan terutama, jangan dikasih detail kepada klien. Nanti idenya cuma diambil, Anda nggak dipakai. Itu pengalaman saya. Dan itu benar, Helmi Yahya juga cerita gitu. Si Deddy Kobuzier juga cerita, sama. Dia datang kita, bebe, idenya apa nih? Oh ini nih, kan? Ada kan bagus. Giliran udah mau ini nggak jadi, yang dipakai orang lain. Oke. Nah, itu nih, terutama yang konsultan ya, Oke. yang konsultan. Jadi itu. Nah, Oke. habis itu dari situ saya berkontemplasi, saya fokus kepada sesuatu ilmu yang baru waktu itu digital marketing. Ya, saya belajar digital marketing sendiri, belajar dari Inggris, adalah online macam-macam, dari LinkedIn, ada itu linda.com, saya sertifikasi di situ ya. Alhamdulillah. Jadi ya ini bukan sombong lah. Kalau saya bicara SEO khususnya branding, insya Allah kalau orang cari digital training Indonesia, alhamdulillah masih nomor satu. Digital branding Indonesia masih nomor satu. Itulah kira-kira itu tidak ambo kerjain lebih dari 2 tahun. Ya, lebih kurang ya, kontennya nggak pernah, tapi masih nomor satu dari sisi SEO. Oke, luar biasa. Udah, masih banyak waktunya. Kita keep Oke, dulu karena memang kita akan lanjut ke narasumber kedua. Boleh ya, Uda ya? Oke. silakan. Nanti kita lanjut tanya Oke, jawab. baik. Nanti Untuk simpan Uda dulu Uni, pertanyaannya. oke, untuk Uda Uni yang sudah punya pertanyaan tolong disimpan. Kalau takut lupa boleh langsung di chat kita ya, Di nanti chat kita aja, akan nanti bisa kita jawab. bacakan. Ambo bisa lihat juga sambil dengar Ya. presentasi dari ini. Oke, Oke. nanti kita akan bacakan. Nah, selanjutnya udah ini ada narasumber kita yang tidak kalah menarik ya. Beliau ini lahir masih muda ya, 23 Agustus 1986, lulusan dari ITB juga dan berprofesi sebagai engineer, tidak menutup kemungkinan beliau untuk mengembangkan bisnis beliau terutama di bidang ternak kambing, di mana saat ini ada